Seorang gadis muda bernama Sowon menjalani kehidupan idilis dengan orang tuanya kelas pekerja, Donhon dan Mihei. Suatu hari dalam perjalanannya ke sekolah, Sowon diculik, dipukuli dan diperkosa oleh seorang pria asing sebelum ditinggal mati. Untungnya, dia selamat dan bisa memanggil ambulans. Polisi memberitahu Donhon dan Mihei tentang serangan itu dan mereka bergegas ke bangsal darurat. Setelah kedatangan mereka di rumah sakit, mereka ngeri dengan tingkat cedera Sowon. Sowon menderita beberapa cedera internal dan harus menjalani operasi besar. Donhon disarankan oleh ahli bedah bahwa Sowon harus memakai tas kolostomi selama sisa hidupnya. Cholmin adalah seorang mantan petinju yang bekerja sebagai petugas parkir. Pertemuan tidak sengaja yang terjadi dengan Junhwa, seorang wanita cantik yang buta, membuat keduanya menjadi dekat. Walaupun hubungan keduanya sempat renggang, tapi mereka jadi dekat kembali. Suatu hari, Cholmin mengetahui bahwa penyebab kebutaan Junhwa adalah hubungan dengan Cholmin. Merasa bersalah, Cholmin berusaha untuk mencari biaya operasi mata agar Junhwa dapat melihat kembali. Meskipun dengan demikian, Cholmin harus menjadi petinju ilegal di Thailand dan mengganti identitas dirinya. Ketika kembali ke Korea, Cholmin ditabrak dan ditusuk oleh musuhnya sehingga ia menjadi cacat. Sementara Junhwa yang sudah bisa melihat berusaha menemukan Cholmin yang telah berganti identitas diri. Akankah Cholmin menemukan pria yang mempertaruhkan dirinya agar ia bisa melihat lagi? Kisahnya sendiri bermula dengan sosok Kim Soo-jin, wanita karir yang sedang memulai hari-hari baru setelah putus dari kekasihnya yang meninggalkannya untuk menikah. Pada saat itu, Soo-jin kemudian bertemu dengan sosok pria yang dingin dan garang bernama Choi Sul-so di sebuah toko swalayan. Pertemuan tersebut membuat Soo-jin jatuh cinta meskipun latar belakang mereka begitu berbeda. Bayangkan saja, Soo-jin adalah wanita karir yang memiliki ayah seorang CEO perusahaan konstruksi. Sedangkan Chul-so hanyalah mandor yang ternyata juga merupakan bawahan ayah Soo-jin. Namun demikian, nampaknya tekad Soo-jin sudah benar-benar bulat. Baik Chul-so maupun ayahnya, keduanya akhirnya luluh. Soo-jin dan Chul-so pun menikah dan mengalami masa-masa bahagia. Sayangnya, sebuah tragedi kemudian menghantam mereka. Dimulai dengan Soo-jin mengalami kepikunan seperti lupa membuat bekal makan untuk Chul-so sehingga terjadi kebakaran di dapur. Kelupaan Soo-jin semakin parah sehingga harus diperiksa di dokter. Mereka syok karena Soo-jin divonis menderita penyakit Alzheimer. Sejak itu, cinta mereka mulai mengalami ujian yang berat. Nah, bagaimana Chul-so harus menghadapi kenyataan bahwa Soo-jin yang dicintainya menderita Alzheimer? Akankah Soo-jin melupakan sama sekali cintanya kepada Chul-so? Harmony adalah film Korea Selatan tahun 2010 yang dibintangi Kim Yoo-jin dan Na Mon-hee tentang sekelompok wanita di penjara yang memulai paduan 10 tahun penjara setelah membunuh suaminya yang kejam, hamil pada saat penangkapannya. Ia melahirkan bayi laki-laki di balik jeruji besi, tetapi harus menyerahkannya untuk diadopsi menurut hukum. Suatu hari, dia berangkat untuk memulai sebuah paduan suara dengan bantuan Kim Mong-ok, seorang narapidana yang dihukum mati karena membunuh suaminya yang bersinah dengan wanita simpanan. Kepala penjara menjanjikan jalan-jalan khusus dengan bayinya jika dia berhasil. Film ini bercerita tentang Lee Young-go, seorang ayah yang menderita keterbelakangan mental. Dia mempunyai putri kecil bernama Yesun. Suatu ketika, Yesun memiliki suatu keinginan untuk memiliki sebuah tas kuning bergambar Sailor Moon.
Yesun dan ayahnya selalu melewati toko tas tersebut dan mengintipnya dari kaca. Mereka membayangkan untuk segera mendapatkan tas Sailor Moon itu. Sayangnya sang ayah yang bekerja sebagai tukang parkir belum memiliki cukup uang. Saat uang gaji Lee Yonggo sudah turun, mereka pergi ke toko untuk membeli tas kuning bergambar Sailor Moon. Ya, tas yang hanya satu itu sudah di tangan pembeli lain, yaitu anak dari seorang komisaris polisi. Lee Yonggo meminta anak tersebut untuk menjualnya kepada Yesun, namun anak tersebut enggan memberikannya. Selang beberapa hari setelahnya, si anak komisaris tersebut menemui Lee Yonggo untuk memberitahu bahwa ada toko lain yang menjual tas serupa. Lee Yonggo pun mengikuti anak komisaris polisi itu. Tapi saat dalam perjalanan, anak tersebut terjatuh dan meninggal. Pada saat itu, Lee Yonggo terjebak dalam sebuah kasus dengan tuduhan penculikan, kekerasan seksual, hingga pembunuhan. Yesun terpaksa berpisah dengan ayahnya. Kala itu, Lee Yonggo harus masuk penjara, sementara Yesun dikirim ke sebuah lembaga pengasuhan. Lee Yonggo dimasukkan ke dalam sel penjara nomor 7, sel yang memiliki tingkat keamanan tinggi. Dalam sel tersebut, Lee Yonggo bertemu dengan penghuni lain. Sejak masuk penjara, Lee Yonggo sangat rindu dengan anaknya, begitupun sebaliknya. Agar hubungan anak bapak bisa terjalin kembali, teman penghuni sel membantu mereka mempertemukannya. Mereka menyiapkan trik dan teknik super cerdas.